pikiran nggak sehat. Kalau saya kebetulan yang nggak sehat, agak nggak sehat kantong saya. Sama ya. Baik, kita melanjutkan materi, dan materi hari ini adalah teknik supervisi. Teknik supervisi ini tujuannya kenapa kalian harus mempelajari ini adalah supaya kalian paham, mengetahui bahwa saya sebagai seorang guru atau sebagai tim manajerial ya, operator ataupun apa nanti di lembaga masing-masing, pengen tahu mana yang dirasa kurang mumpuni, mana yang dirasa kurang mencukupi dalam kualitas bagi lembaganya masing-masing. Nah, itu tentu perlu yang namanya teknik. Tentunya lagi-lagi saya katakan, tentunya kita harus memahami teknik seperti apa yang akan kita gunakan untuk supervisi di lembaganya masing-masing. Belum masuk ke materinya langsung, pernah nggak teman-teman itu evaluasi diri? Pernah. Contohnya, coba Samsul. Aku kayak apa sih yang kurang gitu kan? Ya. Besok juga. Ada beberapa saja yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah teknik individual. Dalam teknik ini dilakukan sendiri oleh supervisor melalui kegiatan apapun, seperti kunjungan kelas. Ini yang pertama. Nah, berikutnya mengadakan observasi kelas, mencermati suasana dan peristiwa yang sedang berlangsung di kelas. Kemudian berikutnya dalam teknik individual itu ada yang namanya mengadakan wawancara perseorangan dengan guru. Jadi face to face. Panggillah Ibu Nuria, tolong ke ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Nuria. Kemudian tanya, Bu, Ibu bawa RP saat belajar, ada RPP-nya enggak saat mengajar? Pengajarnya dipakai menggunakan referensinya atau tidak? Iya Pak, mana RPP-nya? Oke, gimana tadi di kelas? Begini Pak, begini. Jadi itu teknik individu yang menggunakan wawancara. Yang kedua adalah teknik kelompok. Apa itu teknik kelompok? Supervisi dilakukan dengan diskusi kelompok, rapat, penataran atau seminar. Dengan tahapannya, pertama, karena ini kelompok perlu banyak orang, sehingga perlu mengadakan rapat atau pertemuan. Dalam hal ini, fungsi manajemen sekolah atau manajemen komunikasi sekolah dapat berlangsung dengan baik apabila seluruh peserta rapat mempunyai hak yang sama dan dalam menyampaikan pendapat. Jadinya, kalau memang mau supervisi yang baik dengan cara teknik kelompok ini, ya fair-fairan, jangan ada penekanan gitu. Biasanya kan karena saya tahu itu senior, lebih senior daripada saya, padahal saya tahu gitu beliau itu ngapain saat pembelajaran kemana, itu ya. Itu yang dimaksud dengan mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat itu seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia yang maling-malingannya senior ngomong gue, nggak bisa begitu. Senior ataupun junior ataupun yang baru masuk, ketika memang sudah diangkat menjadi guru, ya sudah, harus ikut menyampaikan pendapatnya, harus boleh mengungkapkan apa yang ada di benaknya dalam hal masukan-masukan dan lain sebagainya. Saya mengkritik misalkan mengkritik Bapak Najril, ya sudah, Bapak Najril harus menerima. Nggak apa-apa dalam ruang rapat ini misalkan saling mengeluarkan unek-uneknya atau apa, nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya berbaikan lagi. Oke, gitu ya. Terus berikutnya teknik kelompok juga bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini didapat metode untuk mengumpulkan data.
Biasanya dalam satu kelompok ini kita bisa memecah masalah yang dihadapi. Ya. Jadi tujuannya rapat kan gitu ya, ada diskusi, ada lempar masukan atau rekomendasi dari masing-masing individu dan lain sebagainya. Kita diskusikan bersama. Kenapa bisa memecahkan sebuah masalah? Karena dalam diskusi terdapat namanya sharing ide, tukar pikiran, berbagi ilmu, berbagi pendapat, dan lain sebagainya. Itu sudah sesuai dengan tujuan dari metode kelompok ini. Yang mana tujuan sebenarnya dari metode kelompok, teknik kelompok ini adalah memecahkan masalah oleh tim. Walaupun misalkan di sekolah membentuk tim khusus untuk supervisi di hal-hal tertentu, tetap harus ada diskusi kelompok secara terbuka juga. Jadi silakan. Saya memang baik orangnya, yang telat punya Pak. Pak, lagi sakit gigi Pak. Oh, sakit gigi. Pemenang Pak. Berarti nggak boleh ada suara keras-keras ya kalau sakit gigi ya? Iya. Nanti. Tapi nggak nyanyi lagu Meggy Z kan? Enggak ya? Kirain. Lebih baik sakit gigi walah. Siapa itu? Yang ngomong kayak gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya yang nanya. Ya silakan. Ini kan teknik-teknik supervisi tadi ada teknik individu dan kelompok juga. Nah, Ketika dalam teknik tersebut ada salah satu yang enggak kepake atau kayak kita ambil individu lah, ya. Satu yang saya juga jarang temukan adalah kayak kunjungan kelas dan mengadakan modul kelas. Gitu. Ketika itu tidak dilakukan, apakah emang masih bisa seperti itu bisa dikatakan lancar atau gimana? Gini, baik pertanyaan yang bagus dari Jamsul. Jadi begini, sebenarnya yang namanya supervisi, orang yang melakukan supervisi namanya supervisor. Itu bebas supervisor lakukan kapanpun, baik dadakan, baik direncanakan, baik ibaratnya ujug-ujug gitu ya, ujug-ujug lah saya pengen lihat lah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Sok, enggak? Sebelum kita selesai. Apa tadi? Mau bertanya apa? Emang kenyang? Iya Pak, mau bertanya tapi ini bukan bukan kayaknya bukan pertanyaan sharing ya. Sok. Nggak apa bebas, bukan Iya, pertanyaan iya. sharing bebas. Iya. Sok. Kayak gini Pak, saya kan maksudnya ya seorang guru di SMA. Nah, saya sudah berusaha mengajarkan sama anak-anak tuh seperti apa yang maksudnya ya disuruh sama pas sekolah, maksudnya itu caranya seperti itu. Mengikuti kurikulum Merdeka. Yang mengajarkan setiap minggunya kan berbeda-beda topiknya ya kayak. Nah, kan kita kan dituntut maksudnya supaya mengajari anak tuh motorik apa supaya paham kayak gini dari apa betul kayak gini. Nah, sedangkan si orang tua ini Pak seakan-akan tuh nggak menerima itu Pak. Maksudnya tuh pembelajaran yang saya berikan terhadap anak. Contohnya kan anak kan saya kan udah mengekat satu anak-anak tuh misalkan 1 ditambah 1 sampai 10 tuh anak-anak tuh sudah paham.
jangan terbebani oleh bahwa mereka pintar karena saya. Jangan, nggak bagus juga. Mereka pintar karena saya itu enggak. Karena tugasnya guru, apalagi sekarang sudah keluar, sudah jelas di situ, guru sebagai fasilitator, membimbing saja. Kalau memang siswanya itu kurang dalam tema A atau materi A atau materi B, ya dibimbing lagi. Yang diharapkan dalam supervisi pendidikan Islam itu seperti itu. Kita melakukan teknik supervisi, tapi kita juga harus mempunyai dasar keislamannya. Kalau memang posisinya guru itu nggak jujur, ya kita nggak jujur. Ingat loh, kita harus jujur seperti ini, seperti ini. Akhirnya seperti apa? Ada lagi? Ya, silakan. Kira-kira waktu yang tepat apa jangka waktu yang pas untuk melakukan apa ini? Supervisi. Ah. Oh, oke. Waktunya ya. Jadi gini. Kalau teknik supervisi yang individual itu perencanaannya hanya kepala sekolah sendiri yang tahu. Bahkan kepala sekolah juga ibaratnya ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk pengen supervisi individual juga bebas. Jadi ada yang direncanakan, ada yang kalau untuk individual ya, ada yang direncanakan sesuai perencanaan kepala sekolah sendiri, dan itu tidak perlu guru-guru yang lain atau tenaga pendidik yang lain tahu. Bisa saja sambil ngobrol biasa dia juga dari supervisi. Yang sudah kelihatan jelas dan banyak yang melakukan secara umum mayoritas itu di akhir semester ada rapat kenaikan kelas. Ada lagi? Kalau tidak ada, dirasa cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah kalau cukup. Jadi sebagai manusia yang memang kodratnya sebagai manusia itu pemimpin bagi diri kita masing-masing minimal, itu harus sering-sering evaluasi diri, harus sering-sering mensupervisi dirinya masing-masing. Jangan hanya mencari kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain, tapi carilah diri kita juga kesalahannya di mana letaknya. Jadi ingat, teknik supervisi ini kita gunakan, kita niatkan untuk benar-benar membangun dan memajukan mutu sekolah, mutu individu guru, mutu kepala sekolah, mutu lembaga, mutu semuanya yang memang ada di situ. Kita benar-benar niatkan untuk itu, bukan mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Jadi terima kasih sudah aktif bertanya. Saya harap kedepannya lebih aktif lagi bertanya, entah dengan saya ataupun dengan yang lain. Kemudian tugas lanjutan besok silakan untuk coba mengevaluasi diri sendiri atau lembaga yang teman-teman dekat dengan lembaga itu. Kira-kira apa gitu ya? Maksudnya kekurangannya di mana? Ingat toh, ini bukan ini loh. Ini hanya sebagai kalian praktek kalian saja. Ya, sebagai praktek. Nanti kita bisa komunikasi. Oke? Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.